Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini untuk jam ke-5.06 gantian, tidak forum video call, tapi Pak Afif kirim video sebagai gantinya, yaitu kita pelajaran bahasa Indonesia. Yang pertama tadi IPA nggih. Yang pertama tadi IPA hari jam ke-5.06 bahasa Indonesia. Itu pada halaman 8, anak-anak bisa dibuka halaman 8. Halaman 8 yaitu ide pokok paragraf. Jangan dibuka semuanya nggih. Sambil menonton video sampai memegang LKS-nya dan sekaligus sudah dibuka pada halaman 8. Saya jelaskan melalui video ini agar sampai tidak cuma membaca, tapi yang pasti perhatikan, yang pasti ketika Pak Afif suruh membuka halaman, berarti kamu sudah membaca itu. Maksudnya ketika Pak Afif buka halaman 7, berarti ketika Pak Afif sudah halaman 7, kamu usahakan halaman 7 itu dibaca semuanya. Bacaan yang ada di halaman 7 itu dibaca semuanya, termasuk halaman 8. Saya hari jam ini Pak Afif menyuruh buka halaman 8, berarti nanti boleh setelah video ini sampean baca lagi halaman 8 bacaan itu. Ngoten nggih. Jam ke-5.06 halaman 8 yaitu tentang ide pokok paragraf. Ide pokok paragraf. Setiap paragraf, apa itu paragraf sih? Paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Saya kasih gambaran. Ini tulisan jelas nggih? Tulisan ini jelas. Ini yang sampean buka. Lihat ini. Sebuah paragraf. Paragraf itu biasanya ditandai dengan ini agak ke dalam. Ini paragraf 1. Contoh bacaan yang bawahnya ini ada agak ke dalam. Ini namanya paragraf 1. Yang bawahnya agak ke dalam lagi, ini namanya paragraf 2. Yang agak bawahnya lagi, ini paragraf 3. Paham nggih? Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Judulnya ini, burung terbang dengan sayap. Paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Jadi itu paragraf. Paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Kalimat yang mana? Saya perlihatkan kalimat mana satu paragraf itu. Burung. Burung adalah anggota kelompok hewan bertulang belakang vertebrata yang memiliki karakter utama yakni bulu dan sayap. Berarti satu kalimat ada titiknya ini. Sayap ada titiknya. Berarti dari burung sampai sayap ini satu kalimat. Gampang tandanya titik, cari titiknya. Kalimat 2, bulu merupakan gabungan dari banyak keratin. Keratin sendiri adalah bahan di mana kuku kita berasal. Di tengah yang namanya rachis, bahan terdapat rongga polos yang memiliki banyak cabang, di mana landasan terdapat rongga polos yang bulu itu menancap, dan para cabang inilah yang menyebabkan burung bisa terbang karena memiliki struktur yang sangat ringan. Itu kalimat kedua, karena titiknya cuma ada 2. Jadi paragraf 1 ini memiliki 2 kalimat. Begitu nggih? Paragraf 1 memiliki 2 kalimat. Begitupun paragraf 2. Kamu baca, burung bisa terbang dengan cara mengepakkan sayap yang ia miliki dan memanipulasi tekanan udara yang
yang mereka miliki untuk menciptakan daya angkat yang terletak di bawah dari organ utama dari sayapnya. Itu kalimat pertama paragraf 2. Kamu baca gitu. Jadi paragraf itu kumpulan dari beberapa kalimat. Kalau kalimat itu kumpulan dari beberapa kata. Tandanya paragraf itu biasanya awal kalimatnya agak menonjol ke dalam, itu paragraf. Kalau kalimat itu kamu tandai dengan titik. Ada tanda titiknya itu berarti satu kalimat. Kamu cari lagi titiknya, ketemu titiknya 2 kalimat, seperti itu. Jadi paham nggih antara paragraf dengan kalimat. Lalu apa itu ide pokok paragraf? Nah, bisa dilihat ini. Sedangkan ide pokok paragraf adalah ini. Inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada sebuah paragraf. Jadi ide pokok itu masalah yang ada dalam paragraf tersebut. Ide pokok itu. Paham nggih? Saya tulis ini. Ada paragraf. Ada paragraf. Di dalam paragraf ada ide pokok. Ide pokok. Ide pokok itu tempatnya di kalimat utama. Tempatnya pada kalimat utama. Ngerti nggih? Jadi paragraf, dalam paragraf ada ide pokok. Ide pokok itu ada pada tempatnya pada kalimat utama. Kalimat utama itu ada di 3 tempat. Ada di awal, ada di tengah, ada di akhir. Tambah satu lagi, ada di awal dan di akhir. Kalimat utama itu dalam satu paragraf bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir, dan bisa di awal dan akhir. Kalau di awal namanya iring-iring deduktif. Ini di awal namanya deduktif, iring-iring D-nya. D berarti awal. Tengah namanya ineratif. Akhir namanya induktif. Awal dan akhir namanya campuran. Begitu nggih? Saya ulang lagi. Paragraf, di dalam paragraf ada ide pokok. Ide pokok itu tempatnya di kalimat utama. Kalimat utama itu ada di 3 tempat dalam paragraf. Bisa di awal namanya deduktif, bisa di tengah namanya ineratif, ada di akhir, bisa di akhir namanya induktif, dan terakhir